Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Bro and Sis di acara ngopi, ngobrol perkara iman ya, masih dengan Bang Jenal Satiawan yang akrab dipanggil Bang Jen. Apa kabar Bang Jen? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini Bang Jen, saya langsung aja nih ya Bang Jen ya. Dari perjalanan kemari saya berpikir begini, kebetulan baca berita kan, lihat portal ya. Kebetulan saya sudah berkeluarga ya. Sewaktu kita mau proses keluarga itu, pernikahan tentunya, menuju ke sananya tentunya sudah banyak makan energi, biaya juga ya kan. Tiba-tiba ada satu permasalahan, klik, cerai ya kan. Jadi sepertinya hilang sia-sia begitu aja energi yang sudah kita buang gitu Bang Jen ya. Sebenarnya hal seperti itu gimana menurut Bang Jen? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama-tama kita berharap semoga perceraian itu tidak menimpa ya, menimpa diri kita, sekaligus menimpa kepada Bro and Sis yang menyimak acara ini. Jadi semua yang menyimak acara ini kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, kemudian selanjutnya langgeng ya sampai akhir hayat, bahkan sampai nanti di surga nanti ya. Pertama-tama perlu diketahui bahwa pernikahan ini merupakan ikatan yang sakral dan bukan main-main. Kelihatannya sih sederhana, hanya sekedar mengucapkan ijab kabul, saya nikahkan Anda, terima saya nikah gitu, dengan mas kawin titik-titik gitu kan. Ini sah, ada saksi, ada wali, iya sah. Sesuatu yang tadinya tidak halal jadi halal. Tapi pisahnya pun sederhana juga, cukup mengatakan saya ceraikan kamu, saya talak kamu, ataupun dengan kata-kata kiasan, mulai sekarang kamu sudah tidak halal lagi, mulai sekarang pulang aja selanjutnya ke rumah orang tuanya. Ini bisa sederhana gitu kan. Kemudian dicatat dengan catatan-catatan dari pihak instansi terkait ya, pemerintah, Departemen Agama untuk saat sekarang ya. Nah, dalam pernikahan ini dikarenakan sesuatu yang sakral, maka hendaklah kedua belah pihak itu harus mempersiapkan mental yang kuat menghadapi hal-hal yang di luar dugaan. Pahami bahwa pasangan ini bukan makhluk yang perfect ya, yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga jangan kaget di satu saat nanti akan ada perbedaan pendapat atau mungkin ada permasalahan sebagainya. Dan setiap ada permasalahan, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Jika seandainya tidak selesai, maka cari mediator, orang ketiga ya. Jika seandainya masih tidak bisa juga dengan mediator orang ketiga, maka diadukan. Dan jika masalahnya udah fatal, maka ya terjadilah perceraian. Perceraian ini bisa dikatakan bisa jadi solusi, tapi solusi akhir mungkin. Tapi walaupun solusi akhir, ada juga dampaknya gitu. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan, abgodul halal ilallah at-tolak. Sesuatu yang halal tapi dibenci tapi halal, itu adalah talak, artinya perceraian kan. Kenapa disebut halal? Karena itu jadi solusi akhir. Apalagi misalnya kedua belah pihak sudah tidak ada lagi kecocokan, maka gimana lagi kalau dilanjutkan? Kalaupun dilanjutkan mungkin ngebatin, tapi ya dibenci. Kenapa? Karena ada dampak-dampaknya, dampak secara psikologis kedua belah pihak, apalagi kalau misalnya udah ada keturunan. Makanya emang penting sekali mengelola emosi ya, kemudian meningkatkan ilmu tentang pernikahan. Ada orang menikah baru 3 bulan bisa
baru juga seminggu bisa. Ada juga yang dalam hitungan jam, itu saya baca di media itu. Hitungan jam nikah. Dalam 13 jam kemudian cerai juga karena masalah ekonomi ya, atau keuangan dan sebagainya gitu. Ada juga yang mungkin bertahan ya 10 tahun, 20 tahun, tapi setelah 30 tahun menikah. Ada percaya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat info dari satu instansi bahwa ada orang yang sudah punya cucu tetapi mengajukan perceraian, sudah tua kan, mau apalagi. Jadi itu pengelolaan seperti itu. Ini makanya dibenci tapi halal tapi dibenci seperti itu. Oh begitu Bang Jen ya. Jadi bro and sis, keluarga pertahankan. Jangan apa-apa ada masalah langsung solusinya cerai, jangan. Itu solusi terakhir Bang Jen nih. Tadi Bang Jen sempat menyinggung dampaknya, ya kan? Tentunya dampaknya kalau sudah punya anak, ya belum lagi ke keluarga, ya kan? Secara psikologis tentunya. Itu apa saja kira-kira dampaknya ke anak? Ya, kita semua sepakat ya, semua anak itu pasti tidak mau apabila punya orang tua yang berpisah ataupun bercerai. Secara psikologi juga gitu. Apalagi anak itu masih kecil, itu kasihan itu. Di satu sisi butuh kedekatan ayah, di waktu yang bersama juga butuh kedekatan ibu. Kadang-kadang ada juga ketika anak bersama ibu, ibunya senantiasa menjelekkan ayah, anak bersama ayah, ayahnya menjelekkan ibunya di depan anak tersebut, sehingga ada rasa kewajiban itu. Kemudian juga mungkin ada rasa minder dan sebagainya, otomatis menimbulkan masalah-masalah lain. Apalagi anak masih kecil, terkadang setelah pisah itu tidak sekaligus pisah, tetapi ada permasalahan rebutan hak asuh gitu. Belum lagi ada rebutan masalah harta gono gini. Bahkan cerainya itu 1 tahun yang lalu, tetapi masih sekarang itu masih terus konflik gitu, anak. Nah ini jadi problem, jadi masalah gitu. Ketika dulu awal-awal nikah mungkin seakan-akan surga itu milik berdua, tapi di tengah jalan ada problem-problem yang bisa karena problem komunikasi, bisa juga karena problem ekonomi, bisa juga karena problem yang lain ya, orang bisa dikatakan orang ketiga gitu. Bisa juga ada problem-problem kurang memahami pasangan, kurang perhatian dan sebagainya gitu. Dan biasanya itu ada dari pihak suami yang emang menceraikan karena mungkin pihak istri yang banyak kesalahan. Terkadang ada juga yang istri yang meminta cerai itu dikarenakan suaminya mungkin tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, baik itu nafkah ataupun yang lain yang bisa meninggalkan ataupun melakukan KDRT seperti itu. Ini banyaklah problemnya, bahkan untuk level di Indonesia sendiri sangat tinggi sekali itu tingkat perceraian itu. Jadi Bang Jen, tadi kan kita sudah ngobrol masalah cerai ya. Nauzubillah min zalik ya bro and sis, jangan sampai terjadi bagi bro and sis yang sudah berkeluarga. Ya, Bang Jen. Jadi kalau dari Bang Jen sendiri ya, Bang Jen tentunya sudah berkeluarga, sudah tahunan bukan lagi bulanan ya. Tips-tips mengelola sebuah keluarga agar bukan solusi yang terakhir tadi yang harus diambil gitu loh, agar tak bertahan langgeng sampai ya kayak di teman-teman itu maut memisahkan ya bro and sis. Gimana Bang Jen? Iya. Jadi pertama munculkan satu semangat yang tinggi bahwa menikah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pahami bahwa pasangan itu adalah gambaran pribadi kita. Jika kita melihat kekurangan dari pasangan, itu kekurangan kita. Begitupun jika kita melihat kelebihan, ya itu kelebihan kita. Ya, ada kekurangan ya perbaiki, ada kelebihan dijaga dan dirawat.
ketika ada perbedaan pendapat, baik itu hal kecil atau hal yang besar, maka solusinya itu ada dengan komunikasi, dengan bicara, jangan diam. Kemudian ada sesuatu yang tidak disukai dari pasangan, disampaikan aja. Sampaikan kepada yang bersangkutan apa harapannya, apa yang tidak diinginkan. Kemudian yang bersangkutan menyampaikan. Selanjutnya ya buat kesepakatan, ketemu dan melangkah ke depan. Apabila sudah ada problem-problem yang jauh-jauh tuh, yang lama itu, ya udah pandang ke depan saja. Jangan pandang ke belakang terus. Sekarang ke depan aja. Seperti kita mengendarai mobil ya, atau mengendarai motor, ya mandang ke depan terus. Jangan ke belakang. Kalau ke belakang nanti bisa nabrak. Ke depan, tapi sekali-kali ke belakang lah, lewat spion gitu kan, lihat oh gitu. Untuk jadi pelajaran. Ya, seperti itulah. Mau tidak mau ya, yang namanya pernikahan atau rumah tangga pasti bakal ada perbedaan pendapat. Cuman bagaimana cara memanage itu, mengelola konflik tersebut itu. Ya, setiap ada problem ya udah ingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, komunikasikan dengan baik seperti itu. Ya. Cukup panjang penjelasan Bang Jen tadi itu, bro and sis, cara mengelola rumah tangga. Jadi ada masalah ya, jangan buru-buru nanti curhat di medsos. Allah ada, curhat sama Allah, gimana solusinya. Dan mengelola rumah tangga ya Bang Jen, itu nggak bisa sendiri, nggak bisa suami aja, nggak bisa istri aja ya Bang Jen ya, harus berdua. Ya, banyak tadi yang kita bisa ambil ilmu-ilmu dari Bang Jen tadi. Ya, semoga bro and sis yang sudah berumah tangga kita pertahankan, dan yang akan berumah tangga ini bisa menjadi ilmu yang nanti bakal dibawa sewaktu berumah tangga. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih Bang Jen sekali lagi atas ilmu-ilmunya. Ya, bro and sis, terima kasih masih manteng di acara ngopi ini. Sampai jumpa di acara ngopi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.